Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Nika Sabina. Kode kelas saya 04 SMGE 015. Di sini saya akan mempublikasikan hasil pengerjaan SPSS saya pada mata kuliah Aplikasi Komputer Statistik untuk pemenuhan nilai UAS saya. Dan ini kartu ujian saya. Oke, jadi ini merupakan data atau pernyataan yang akan saya uji dalam aplikasi SPSS. Dengan instruksi yang pertama, uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, analisa korelasi dan determinasi partial dan berganda, regresi linear sederhana dan hipotesis uji T, dan yang terakhir, regresi berganda dan hipotesis uji F. Dan yang pertama, tentunya kita pindahkan data atau pernyataan ini ke dalam aplikasi SPSS. Kita copy dulu pada bagian variabel X-nya dulu, X1. Lalu buka aplikasi SPSS pada data view, kita paste, dan kemudian variabel X2-nya. Kita copy dan kita paste pada data view. Dan kemudian data yang terakhir, variabel Y-nya. Nah, sebelum kita melakukan pengujian yang pertama, tentunya kita akan ubah pada variabel name, dan kolom name kita ubah sesuai dengan pernyataan ini. Kita ubah menjadi variabel 1.1, kemudian dan tentu total dari X1-nya. Kemudian variabel X2.1, dan total X2, dan variabel 1. Kemudian kemudian ini total X2, Y5, dan total dan kemudian hasilnya sudah berubah. Kemudian instruksi yang pertama yaitu uji validitas. Kita masuk ke analyze, lalu kita pilih correlate dan bivariate, lalu kita masukkan variabel X1 dulu sampai total X1
sudah masuk, dan pastikan pada kolom correlation coefficient pilihan versinya tercentang. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan keluar hasil outputnya, dan kita ulang pada variabel X2 dan Y. Variable klik OK. Nah, di sini juga keluar hasil outputnya X2. Kemudian kita yang terakhir variabel Y-nya. Kita masukkan Y1 sampai total Y ke variabel, terus klik OK. Nah, keluar hasil outputnya. Jadi, uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dan dasar pengambilan uji validitas ini ada dua cara, yaitu yang pertama, pembandingan nilai R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel itu valid. Kemudian jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, itu artinya tidak valid. Dan yang kedua, melihat nilai signifikasinya, yaitu yang ini. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 itu valid, atau jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 itu artinya tidak valid. Nah, di sini untuk X1 sendiri, item-item atau pernyataannya ini pada percent correlation itu R hitungnya, dan nilai signifikasinya juga lebih kecil dari 0,05. Ini 0,01, 0,01. Dan pada variabel X2 juga valid. Nah, kemudian yang kedua yaitu melakukan uji reliabilitas. Jadi, uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengukur kehandalan suatu alat ukur atau kuesioner. Instrumen dikatakan reliable jika instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Dan uji reliabilitas ini menggunakan nilai Cronspet alpha. Dan menurut Wiratna Sujarweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronspet alpha-nya lebih dari 0,60. Dan untuk pengujiannya, yang pertama kita klik Analyze, lalu klik Scale, lalu pilih Reliability Analyze. Kemudian kita masukkan variabel X1 dulu tanpa totalnya ke item, lalu kita klik statistik, dan pada descriptive for-nya kita klik item, scale if item selected, lalu kita klik continue, dan pada modelnya kita pilih alpha, lalu klik OK. Nah, nilai yang akan kita gunakan nantinya yaitu reliability statistik pada nilai Cronspet alpha-nya, yaitu didapatkan 0,826, dan kita ulangi pada variabel X2-nya. Kita ke item, lalu sama pada statistik, kolomnya tercentang seperti ini. Kita klik OK. Nah,
didapatkan nilai cross grade alpha variabel X2-nya senilai 0,793. Lalu caranya sama, analyze scale reliability analyze. Kita ganti ke variabel Y-nya. Kita masukkan ke item, dan caranya sama, pada kolom statistik, descriptive for-nya, item scale item detected centang. Kita continue. Kita klik OK. Nah, didapatkan cross-grade alpha pada variabel Y-nya sebesar 0,804. Nah, jadi hasil ketiga variabel di atas ini dinyatakan uji reliabilitasnya yang dilakukan pada variabel X1 ini, X2 dan Y ini reliable atau dapat dipercaya. Hal ini dikarenakan nilai cross-grade pada masing-masing variabelnya ini lebih besar dari 0,60, dan sehingga dapat dinyatakan bahwa uji reliabilitasnya ini itu reliable atau dapat dipercaya. Oke, kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah variabel penelitian ini terdistribusi normal atau tidaknya. Nah, untuk menguji normalitas ini kita menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov atau KS yang terdapat dalam SPSS ini. Dengan asumsi residualnya, variabel dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai asumsinya lebih dari 0,5 atau 5%. Kita mulai aja dari klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita klik linear. Kita masukkan total Y-nya ke dependent ini, variabel terikat atau dapat dipengaruhi. Dan kita masukkan total X1 dan X2-nya ke independen ini, variabel bebas atau yang mempengaruhi. Lalu kita pilih menu save. Nah, di sini centang pada kolom residual, centang understand set. Terus kita pilih continue, lalu kita klik OK. Kita lihat pada data view-nya di sini. Nah, di sini menampilkan variabel baru yaitu residual 1-nya. Kemudian selanjutnya klik analyze. Lalu kita pilih yang non-parametric test, lalu yang legality dialog. Terus klik one sample KS. Lalu kita masukkan understand residual ke kolom test variable please. Normal. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul nilai yang akan digunain yaitu asumsi 2-nya ini keluar dari hasil keluar senilai 0,200. Jadi artinya 0,200 ini lebih besar dari 0,05 tentunya, dan artinya data ini terdistribusi normal. Uji korelasi
dan determinasi partial dan berganda. Jadi analisis korelasi ini adalah hubungan antara dua variabel. Dalam perhitungan korelasi akan didapat koefisien korelasi yang menunjukkan kerekatan hubungan antara dua variabel tersebut. Dan nilai korelasi berkisar antara 0 sampai 1 atau 0 sampai min 1. Jika nilai semakin mendekati 1 atau min 1, maka hubungan semakin erat. Dan jika mendekati 0, maka hubungan semakin lemah. Nah, yang pertama, kita akan melakukan analisis korelasi Pearson. Analisis korelasi Pearson ini analisis korelasi untuk mengukur kerekatan hubungan secara linear antar dua variabel yang mempunyai distribusi data normal, dan data yang digunakan adalah tipe interval atau rasio. Oke, jadi di sini datanya, dan kita akan menggunakan total X1, total X2, dan total Y-nya. Masuk data field, lalu kita klik analyze, lalu kita pilih correlate, bivariate. Nah, setelah itu ini akan terbuka kotak dialog seperti ini. Kita pilih dulu. Nah, lalu kita masukkan variabel total X1, X2, dan Y-nya. Lalu pastikan pada correlation coefficient ini kolom Pearsonnya tercentang, kemudian klik OK. Oke. Jadi ini adalah hasil outputnya. Dari hasil output dapat dijelaskan bahwa korelasi antara X1 dengan Y didapat nilai koefisien sebesar 0,519. Karena koefisien mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa antara X1 dengan Y memiliki hubungan yang lemah. Dari output juga didapatkan nilai signifikasinya sebesar 0,01, dan karena signifikasinya 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara X1 dengan Y. Sedangkan korelasi antara X2 dengan Y didapat nilai koefisien sebesar 0,608 dan mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa antara X2 dengan Y memiliki hubungan yang kuat. Dan dari hasil output juga didapatkan nilai signifikasinya sebesar 0,001. Karena signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara X2 dengan Y. Kemudian kita akan melakukan analisis koefisien, analisis Kendall, Tau, dan Spearman. Dan analisis ini digunakan untuk mengukur kerekatan hubungan antara dua variabel berdasarkan peringkat-peringkatnya. Dan pada korelasi ini tidak mensyaratkan distribusi data normal dan cocok untuk data tipe ordinal.
Untuk praktek data olahnya menggunakan tabel ini. Selanjutnya klik analyze, lalu kita pilih correlate, lalu kita klik bivariate. Kemudian akan menampilkan kotak dialog seperti ini. Dan pada correlation coefficient-nya kita centang yang Kendall tau B. Versinya kita hilangin centangnya. Dan checklist Spearman. Lalu klik OK. Nah, ini nilai correlation-nya. Dari hasil output ini dapat dijelaskan bahwa pada korelasi Kendall tau B didapat koefisien untuk hubungan X1 dengan Y ini sebesar 0,403 dan hubungan X2 dengan Y-nya ini mendapatkan nilai sebesar 0,485. Dan dari hasil output di sini pada tabel correlation-nya dapat dijelaskan bahwa pada analisis korelasi Kendall tau B ini didapat koefisien untuk hubungan X1 dengan Y-nya sebesar 0,403 dan hubungan X2 dengan Y-nya sebesar 0,485. Karena koefisiennya 0,403 ini mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara X1 dengan Y. Dan sedangkan hubungan antara X2 dengan Y ini memiliki hubungan yang kuat karena nilainya 0,485 ini mendekati 1 dan dari hasil output didapatkan signifikasi sebesar 0,001. Signifikasi 0,001 ini kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara X2 ini dengan variabel Y. Dan pada analisis korelasi Spearman-Rao ini didapatkan koefisien untuk hubungan X1 dengan Y sebesar 0,527 dan X2 dengan Y-nya sebesar 0,643. Untuk hubungan X1 dengan Y-nya ini sebesar 0,527 ini mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara X1 dengan Y ini adalah erat, sedangkan hubungan antara X2 dengan Y dengan outputnya 0,643
Selanjutnya, pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai R-square. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari model variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square pada tabel model summary. Itu menurut Ghazali 2016, nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Lalu sebaliknya, jika nilai mendekati 1 atau menjauhi 0, memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Dan dari tabel langkah selanjutnya yaitu dengan klik analyze, lalu pilih regression linear, lalu akan muncul kotak tabel seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, ini output yang dihasilkan yaitu model summary-nya. Didapatkan nilai R-square-nya sebesar 0,402 dan adjust R-square-nya 0,394. Jika dilihat dari R-square yang besarnya 0,402 ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel X1, X2 terhadap variabel Y sebesar 40,2%, artinya variabel X1, X2 memiliki proporsi pengaruh terhadap variabel Y sebesar 40,2%, sedangkan sisanya sisanya 40,2%. Persen dikurangi 40,2%. Yaitu 59,8%. Nah, ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linear. Untuk langkah pengujiannya, kita klik analyze, kemudian regression, kita pilih linear,
Kita klik statistik. Lalu kita centang model fit or score change, descriptive, pattern correlation, and correlation tip. Terus kita pada residualnya kita klik Darwin-Watson, lalu klik continue, klik plot. Pindahkan ke X dan /id tekan PY. Pada standar residual plot, klik histogram normal probability plot, lalu klik continue, klik OK. Maka akan keluar tabel koefisien. Dari hasil output didapatkan koefisien konstanta dari variabel X ini, X1 sebesar 5,937. Sedangkan koefisien variabelnya sebesar 5. Dari hasil output diketahui bahwa konstanta dari variabel X1 ini sebesar 8,879, sedangkan koefisien variabelnya didapatkan 0,535. Terus untuk kita akan memasukin ke rumus, yaitu Y sama dengan konstanta plus koefisien. Kita masukin sendiri seperti ini. Dan maka dari output di atas bisa disajikan dalam persamaan Y sama dengan 8,879 plus 0,535 X. Dari persamaan di atas dapat dianalisis. Jadi konstanta sebesar 8,879 ini satuannya bernilai positif, yang artinya jika variabel X1 ini dianggap konstan, maka besarannya Y adalah sebesar 8,879 satuan. Koefisien variabel X1 sebesar 0,535 ini menunjukkan ini bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X1, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,535 satuan. Kemudian akan melakukan pada variabel X2-nya. Sama kita analyze algebraic regression linear, kita ganti X2 statistiknya, klik OK.
yang merupakan hasil output dari variabel X2. Dapat diketahui bahwa konstanta dari variabel X2 ini sebesar 8,092, sedangkan koefisiennya sebesar 0,504. Dan persamaan uji regresi sederhananya yaitu Y sama dengan 8,092 0,5. Jadi ini untuk persamaan uji regresi sederhana dari variabel X2 dan Y. Maka dari hasil output di atas bisa disajikan dengan persamaan tersebut, dan persamaan tersebut dianalisis. Yang pertama, konstantanya sebesar 8,092 ini satuan dan bernilai positif, yang artinya jika variabel X2 dianggap konstan, maka besarnya Y adalah sebesar 8,092 satuan, dan pada koefisien variabel X2 sebesar 0,504, dan ini bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan pada variabel X2, maka pada variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,504 satuan. Kemudian kita melakukan uji regresi berganda. Uji regresi berganda ini digunakan untuk menentukan pengaruh yang ditimbulkan oleh indikator variabel bebas terhadap variabel terikat. Perbedaannya dengan regresi sederhana adalah dalam uji regresi berganda terdiri dari 2 atau lebih variabel bebas. Formulasi dalam regresi berganda itu variabel dependen atau terikat sama dengan konstanta plus koefisien variabel dari variabel independen 1 dan plus koefisien variabel dari variabel independen 2 plus error term atau faktor gangguannya. Kemudian langkah-langkahnya untuk pengujian regresi berganda yaitu klik analyze, lalu pilih regression, klik linear, lalu masukkan total X1 ke lalu klik statistik. Pada regression coefficient, centang checklist pada estimate dan model fit R-squared change, descriptive, part and partial correlation, collinear diagnosis, dan pada residualnya klik Darwin-Watson. Klik continue. Klik di bagian plotnya. Untuk Y-nya kita masukkan series dan X-nya zip. Jadi sekarang untuk melakukan pengujian uji T dan uji F. Yang pertama uji T dulu, klik analyze, lalu pilih regression, klik linear, dependennya Y dan independennya X1, lalu klik OK. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dari uji T ini,
jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05 atau nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh nilai variabel X terhadap variabel Y ini. Dan jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sekarang pada tabel koefisien E-nya ini kita akan mencari dan kemudian terdapat R tabelnya 0,1642. Nah, variabel X1 terhadap Y ini nilai signifikasinya sesuai dengan tabel, yaitu hasil uji T atau partial ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi untuk nilai signifikasi pengaruh X1 ini terhadap Y adalah 0,001, itu lebih kecil dari 0,05. Dan R tabelnya 0,142 secara signifikan. Maka H01-nya ini ditolak dan H01 diterima, artinya terdapat pengaruh terhadap X1 terhadap Y, variabel Y. Kemudian lanjut ke variabel X2 terhadap Y. Klik Analyze, Regression, Linear, ganti menjadi X2, klik OK. Kemudian akan muncul hasil outputnya. Kemudian melakukan uji F. Dan uji F ini X1, variabel X1 dan X2 terhadap Y. Caranya klik Analyze, kemudian Regression, Linear. Nah, kemudian untuk penjelasannya pada tabel ANOVA. Jadi untuk interpretasinya, nilai signifikasi kurang dari 0,05, nilai F hitungnya harus lebih besar dari nilai F tabel.
F tabelnya 47,459 dan signifikasinya 0,001. Kemudian kita cari F tabelnya. Kita akan mencari F tabelnya. Kemudian ini untuk tabel F-nya. Itu DF-nya 2. Didapatkan 3,06. Hasilnya 3,06. Itu untuk nilai F tabelnya sama dengan 3,06. Dan untuk interpretasinya untuk nilai signifikasinya 0,001 lebih kecil dari 0,05. Untuk nilai F hitungnya 47,459. Ini lebih besar dari F tabelnya 30,06. Dan untuk interpretasinya dapat disimpulkan untuk variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,001 kurang dari 0,005. Dan F tabelnya lebih besar dari nilai F-nya lebih besar dari F tabelnya, yaitu 47,459 lebih besar dari 3,06. Artinya bahwa HO3 ditolak dan H3 diterima. Jadi artinya terdapat pengaruh X1, X2 terhadap variabel Y secara signifikan. Jadi itu interpretasi uji F. Standardized residual plotnya, checklist histogram, dan normal probability plot. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Kemudian akan didapatkan output dari uji regresi berganda ini. Ada tabel koefisien A. Dari hasil output ini dapat diketahui bahwa konstanta dari variabel X sebesar 5,937. Sedangkan koefisien variabel X1 sebesar 0,239 dan koefisien variabel X2 sebesar 0,386. Lalu kita masukin ke persamaan uji regresi
regresi berganda, yaitu Y sama dengan konstantanya 5,937 plus dari persamaan di atas dapat dianalisis. Maka dari hasil output di atas ini disajikan dalam persamaan Y sama dengan A plus B X1 plus B2 X2 plus E. Maka dari hasil output di atas bisa disajikan dalam persamaan Y sama dengan nilai konstantanya itu 5,937 plus koefisien variabel ini dari X1 nya sebesar 0,239. Lalu koefisien variabel X2 nya sebesar 0,386 plus E. Dan dari persamaan ini dapat dianalisis, yaitu konstanta sebesar 5,937 ini bernilai positif, yang artinya jika variabel X dianggap konstan, maka besarnya Y adalah sebesar 5,937 satuan. Kemudian koefisien variabel X1 sebesar 0,239 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X1, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,3239 satuan. Kemudian pada koefisien variabel X2 nya sebesar 0,386 dan bernilai positif, menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X2, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,386 satuan.